Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin mengajak Anda untuk masuk dalam permenungan menyangkut Yesus yang dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Dan di sana ia mengalami 3 jenis pencobaan. Nah, saudara-saudari, padang gurun itu adalah kenyataan lokasi di daerah tempat di mana Yesus tinggal atau Yesus hidup. Padang gurun bukan menjadi sesuatu yang bisa dipilih-pilih untuk dilalui atau tidak dilalui. Padang gurun adalah sesuatu yang harus dihadapi, harus dilewati. Jadi kalau dibahasakan dalam refleksi kita pada saat ini, kita bisa mengatakan seperti ini. Kesulitan hidup bukan sesuatu yang kita bisa pilih-pilih atau bisa kita singkirkan. Sebaliknya adalah sesuatu yang harus kita hadapi, harus kita jalani, harus kita taklukkan. Nah, Roh Kudus hadir dalam kisah Yesus dicobai di padang gurun itu. Diceritakan Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Nah, itu artinya sebenarnya tidak ada ruang, tidak ada waktu di mana kita sungguh-sungguh sendirian dalam hidup ini. Roh Kudus Allah itu menyertai kita. Sekalipun di tengah padang gurun hidup kita, di tengah kesulitan, kegersangan, rasa panas, dahaga, kesepian, ternyata kita tidak sungguh-sungguh sendirian. Roh Kudus menyertai kita. Allah ada di situ untuk kita. Allah bukan mendorong-dorong kita memasuki padang gurun, lalu dia berdiri dari kejauhan dan melihat kita bagaimana di dalamnya. Tidak, dia hadir di padang gurun itu bersama kita. Nah, kesadaran bahwa kita disertai oleh Roh Kudus inilah yang memampukan kita melawan godaan, yang memberanikan kita untuk melawan setan. Nah, orang yang tunduk di bawah setan adalah orang yang tidak menyadari kehadiran Roh Kudus atau kehadiran Allah, sehingga ia berkeputusan tanpa pernah melibatkan Allah. Orang yang mengambil keputusan tanpa pernah melibatkan Allah, dialah yang akan terjerumus di dalam dosa. Nah, saudara-saudari, dalam cerita Yesus di padang gurun itu ada 3 kali godaan dengan 3 jenis godaan. Yang pertama, godaan batu menjadi roti. Ini sebenarnya adalah godaan budaya instan menurut saya. Ingin sukses, ingin kaya, ingin nyaman tapi tak mau berusaha. Akhirnya apa? Kerja proyek asal-asalan, mengambil apa yang bukan hak kita, menipu dan membodohi orang lain. Godaan ini juga adalah godaan dalam dunia yang membudidayakan materialisme, di mana orang berorientasi hanya pada soal perut, soal tubuh saja. Dan Yesus mengingatkan, manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Jangan demi menyegarkan tubuh kita kemudian menyengsarakan dan menghanguskan jiwa. Jangan hanya fokus pada hal-hal yang menunjang kedagingan. Tubuh yang bernyawa tanpa jiwa yang hidup itu namanya zombie atau mayat berjalan. Yesus menegaskan, manusia hidup tidak hanya dari roti saja. Ada unsur kerohanian juga yang perlu diperhatikan. Godaan yang kedua, yaitu menyangkut godaan kuasa dan kemuliaan, nama baik atau popularitas. Yesus menyatakan, hanya pada Allah sajalah engkau berbakti. Namun saudara-saudari, kita seringkali berbakti pada manusia, bukan pada Allah. Kita berbakti pada persahabatan palsu. Kita berbakti pada solidaritas semu, pada pertemanan yang kita tahu akan menghancurkan. Nah, dalam konteks sekarang, kita seringkali berupaya dianggap eksis oleh orang-orang lain, ingin diperhatikan secara berlebihan, ingin dikomentari, diberi like, dan sebagainya. Sampai-sampai kita menjual harga diri kita sendiri, menghabiskan waktu untuk sibuk dengan mengatur penampilan. Kita menjadi budak filter di layar HP kita sendiri, dan kita menjadi hamba TikTok ini juga. Saya seringkali prihatin melihat itu, mulai dari anak-anak kecil, remaja, sampai orang tua, bersibuk diri dengan bertiktok. Ini juga jangan sampai ada unsur berkaitan dengan godaan kedua, popularitas, nama baik, kuasa, dan kemuliaan itu. Nah, lebih buruk lagi ketika orang menggadaikan iman demi jabatan, menghubungi orang-orang yang dirasa memiliki kemampuan lebih paranormal, ilmu hitam, untuk bisa memenangkan pemilihan,
untuk bisa mempengaruhi orang lain, atau untuk bisa mendapat keuntungan lebih secara tidak halal. Nah, Yesus menegaskan, jangan tumbuhkan persahabatan dengan setan untuk menunjang popularitas dan untuk sekedar menunjang kemuliaan hidup. Nah, godaan yang ketiga, ini menyangkut bermain-main dengan kepercayaan yang Allah berikan. Inilah yang disebut dengan godaan rohani. Godaan untuk merasa lebih istimewa di mata Allah dibanding orang-orang lain. Nah, di luar sana, saya sangka Anda tahu banyak sekali orang-orang yang mengkhotbahkan pengikut Kristus itu pasti akan makmur. Kalau ingin kaya, ingin selalu terkabul doanya, maka jadilah pengikut Kristus. Saya prihatin dengan upaya-upaya pengiklanan Yesus seperti itu. Mereka mengukur iman akan Kristus dari hal-hal fisik. Mereka berpikir kalau beriman itu berarti hidup akan makmur tanpa masalah. Saya pernah punya pengalaman di mana ada seseorang yang kaget-kaget ketika saya sakit. Orang itu bilang begini, loh, pastor juga bisa sakit. Nah, orang itu secara lugu berpikir bahwa kalau orang rajin misa, orang rajin berdoa, orang rajin ke gereja begitu, itu tanda paling jelas hidupnya akan enak, tidak pernah kesusahan, tidak pernah sakit. Jadi dia terheran-heran ketika saya harus minum obat. Mereka pikir pastor tidak perlu minum obat, karena pastor pasti tidak bisa sakit. Nah, saudara-saudari, banyak orang motivasi dalam berimannya adalah agar bisa luput dari kenyataan yang tidak menyenangkan. Ibaratnya, beriman supaya kalau hujan tidak basah, kalau panas tidak keringat. Nah, kalau ternyata setelah sekian lama ke gereja, sekian lama berdoa, tetapi hidup tidak kunjung membaik, mereka meninggalkan Allah, mempersalahkan Allah. Ya, saya ingat sekali, banyak dari kita yang seringkali membuat tanda salib, tetapi isi dari doa-doa kita bermuatan penolakan terhadap salib. Di depan salib Yesus kita berlutut, tetapi sesudah berlutut kita bilang, aku tak mau disalibkan seperti kau, Yesus. Ini, hati-hati saudara-saudari, beriman kalau tidak membuat kita mencintai dan mau bergabung di dalam Yesus, mengikuti Yesus dengan cara hidup Yesus itu, maka sebenarnya itu penistaan dan penolakan. Ya, ini, kita perlu cermat di sini. Jangan membuat tanda salib, sesudah membuat tanda salib, kita meminta supaya kita tidak mengalami salib. Ya. Nah, saudara-saudari, Yesus menegaskan mencintai Allah itu jangan coba-coba. Jangan mencobai Tuhan. Serahkanlah dirimu sepenuh-penuhnya. Jangan ukur-ukur. Artinya, saya mencintaimu Tuhan supaya saya begini dan supaya saya begitu. Akhirnya saya sering mengatakan, kita beriman tetapi menjadikan Tuhan sekedar sebagai alat untuk apa yang kita inginkan itu terpenuhi. Nah, saudara-saudari, apa kesimpulan dari renungan ini? Yang pertama, padang gurun itu realitas hidup kita sehari-hari. Kunci utama agar dapat melintasinya dengan baik dan benar adalah sadarilah, imanilah Allah itu beserta kita, dan kita sebenarnya tidak sungguh-sungguh sendirian. Tidak pernah ada ruang dan waktu di mana kita sungguh-sungguh sendirian. Allah itu beserta kita. Jangan pernah ambil keputusan-keputusan tanpa dikomunikasikan dan dikonsultasikan dengan Allah. Yang kedua, hidup ini bukan hanya soal perut, bukan hanya soal makanan, tapi juga soal jiwa. Jangan hanya sibuk soal materi, tetapi mari kita peduli juga dengan kehidupan kerohanian kita. Jangan sampai hangus, gersang. Yang ketiga, apalah arti popularitas, nama dan kemuliaan, tetapi diupayakan dengan cara menjual harga diri, dengan cara meninggalkan gereja, memusuhi Allah, dan berkhianat pada Tuhan Yesus. Yang keempat, beriman itu bukan untuk mencari enak, cari kemudahan, cari keuntungan. Kita beriman untuk menjalin persahabatan dengan Allah yang menciptakan kita. Kita beriman bukan karena kita ada maunya, tetapi karena kita ingin cari tahu apa maunya Allah. Sekali lagi, kita beriman bukan karena kita ada maunya pada Allah, tetapi karena kita ingin cari tahu
apa maunya Allah pada kita. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semua.